Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman sekalian. Kita tadi daripada pagi kita telah mendengarkan beberapa topik, ya. Daripada goal setting, impian, partner sejati, bekerja kedalaman yang sampai benar-benar dalam, vital signs, segala macam lah. Tetapi dia tidak akan menjadi satu kesuksesan kalau kita tidak mempunyai satu sikap yang betul, satu sikap yang benar. Sebenarnya topik ini adalah satu topik yang paling penting buat kita semua. Di samping saya mengingatkan Anda tentang sikap, saya mengambil kesempatan untuk saya mengingatkan saat saya membicarakan topik ini, saya memperingatkan saudara-saudara, dan yang paling penting saya memperingatkan diri saya. Kerana sikap, apa saja yang kita lakukan, dia akan bermula dengan sikap. Daripada sikap, dia akan menghasilkan tingkah laku. Daripada tingkah laku, dia akan menghasilkan satu tindakan. Jadi sikap ini akan menentukan segala-galanya, ya. Sebab itulah apabila kita membicarakan tentang sikap, sikap akan menentukan siapa kita yang sebenarnya. Orang akan menilai kita daripada sikap kita, tingkah laku kita, dan yang seterusnya tindakan kita. Kita tidak akan bisa membohongi orang lain. Kita tidak akan bisa membohongi dunia sekalipun. Kerana sikap ini yang tidak bisa kita sembunyikan, ya. Saya menggariskan bila kita membicarakan tentang sikap kepada personality. Saya rasa semua faham tentang personality, ya. Jadi mungkin topik ini telah kita bicarakan sebelum ini. Kalau kita ingin menentukan seseorang itu mempunyai satu sikap kepemimpinan yang tepat ataupun enggak, bukan daripada cara dia ngomong, bukan daripada cara dia berbicara, tetapi daripada tindakan tingkah lakunya. Sebab itulah sebagai seorang pemimpin, pada saya ingin memberi amaran kepada Anda. Adalah paling salah. Kalau dalam agama pun, tempatnya, kuburannya itu adalah paling dalam sekali. Kalau sekiranya apa yang dia pertuturkan tidak sama dengan tingkah lakunya. Nah, jadi kalau Anda ketemu dengan pembicara-pembicara khususnya daripada kalangan leader, bicaranya harus sama dengan apa yang dia lakukan. Ini menentukan siapa diri kita yang sebenarnya. Dan kalau kita berbicara dalam sudut agama, kita sering mendengar bahawa seorang guru itu, seorang guru yang harus diikuti adalah seorang guru yang memberikan ilmunya sama juga dengan tindakan. Apa yang dituturkan sama dengan apa yang diperlakukan. Ada juga kita mendengar orang bicara tentang apa? Dengar apa yang saya bicarakan, tapi jangan lakukan apa yang saya lakukan. Itu salah itu, ya. Bila kita membicarakan tentang sikap yang betul, personality, P yang pertama adalah punctuality, ataupun kalau dalam bahasa Indonesia, ketepatan waktu, ya. Yang kedua, efisiensi, kecekapan. Kecekapan ini kita tidak bisa dapat begitu-begitu saja. Harus melalui proses pembelajaran, melalui tindakan kita, apa yang kita lakukan, dan ini yang akan memberikan kecekapan dalam kita melakukan sesuatu. Dan apabila kita telah mempunyai ilmu, kita telah cekap, kecakapankah? Dia akan berbalik pergi kepada, kalau dalam bahasa Inggris, resistant. Akan membuat kita benar-benar kebal. Diri kita ini tidak bisa ditembus oleh, kerana kita mempunyai pengetahuan, kita mempunyai ilmu, ya. Dan dengan ini, apabila kita mempunyai ini, kita juga jangan terlalu kedekut, pelit. Kita jangan pelit dengan senyuman, smile. Sebagaimana yang saya lihat pembicara-pembicara daripada mula sampai yang akhir itu, kita harus senyum. Senyum itu ada berbagai-bagai jenis senyuman. Anda tahu kan? Ada senyum kambing. Tahu senyum kambing enggak? Enggak tahu ya? Ada senyum sinis. Senyum sinis enggak tahu ya? Tahu ya? Senyum kambing, senyum sinis, senyum gembira. Bagai-bagai jadi bentuk senyum. Tetapi satu senyuman yang benar-benar menawan. Satu senyuman yang benar-benar datang daripada ketulusan hati kita. Sehingga kan ada orang berkata bahawa senyuman itu adalah satu sedekah. Kita memberi kesenangan kepada orang dengan senyuman. Dengan senyuman, kemudian organize. Kita harus benar-benar organize.
pintar mengatur. Betul-betul proper planning. Itu yang kita membicarakan tentang organize. Dan semua ini harus dilakukan dengan cara natural, bukan dengan cara paksaan. Alami. Harus dilakukan dengan cara yang alami. Ya? Appreciate. Kita harus jangan merasa pelit untuk menghargai orang lain. Contohnya macam salah satu caranya adalah tepukan. Tepukan ini sebenarnya kita menghargai. Yang paling penting saya faham, kita selalu inginkan yang terbaik. Apabila tampil mana-mana pembicara yang di depan ini, Anda inginkan satu perkara yang terbaik daripada pembicara tersebut. Dan Anda harus, tanggung jawab Anda adalah untuk memberi dokongan dan sokongan kepada mereka. Iaitu dengan bertepuk tangan tadilah. Saya teringat bila kita membicarakan tentang tepuk tangan, ada satu, saya teringat, kalau kita pernah melihat orang berlari maraton enggak? Pernah kan? Salah satu faktor membuat seseorang itu tamat sampai ke garisan penghujung itu adalah apabila orang memberikan tepuk tangan kepada dia, orang memberikan dorongan kepada dia. Kalau dia berlari diam saja begitu, mungkin dia capek, dia akan berhenti. Jadi kita harus memberikan dokongan, sokongan kepada dia, appreciate, ya. Dan juga satu perkataan yang saya paling suka lah, ya, yaitu kasih sayang, love. Kita harus memberikan kasih sayang daripada hati kita kepada orang lain, ya, melalui ketulusan hati kita, kejujuran, yaitu integrity. Dan ini akan memberikan satu trust, kepercayaan kepada Anda. Jadi kalau kita rangkulkan ke semua ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara Anda sekalian, kalau kita dapat menjalani ke semua ini, baru kita namakan complete personality Anda. Kerana ini tidak bisa dihindarkan. Kadangkala satu kebiasaan seseorang itu, sikap juga akan melahirkan satu kebiasaan, tabiat. Ya, pernah saya membicarakan tentang satu kebiasaan, sikap yang jelek lah, yang harus kita hindarkan. Sebagai satu contoh, macam dulu-dulu saya pernah bercerita tentang kalajengking dengan kura-kura. Kura-kura dengan kalajengking ini, tahu tak apa kebiasaan kalajengking? Dia suka menyengat kan? Itu panggil menyengat kan? Dia suka menyengat. Itu kebiasaannya. Ya. Jadi satu hari mereka ni tinggal di satu tempat lah. Tempat itu benar-benar telah kotor segala macam gitulah. Jadi mereka harus berpindah ke tempat yang lain. Untuk mereka berpindah ke tempat yang lain, untuk kalajengking di situ tinggal kalajengking dengan kura-kura. Ya. Untuk kalajengking ini dan kura-kura ini berpindah ke tempat yang lain, mereka harus menyeberangi satu sungai. Ya. Kura-kura ini dia bisa menyeberang, tapi kalajengking enggak bisa kan? Ya. Jadi kalajengking ngomonglah, minta tolong kepada kura-kura, kamu bantu aku, jangan tinggalkan aku di tempat ini. Ya, macam Anda lah. Dalam Anda sedang mengejar kesuksesan dalam keling segala macam, kita ada orang teman kata, kamu bawalah aku sekali gitu ya. Jadi dia menyeberang. Jadi kura-kura itu ngomong, bagaimana cara untuk saya membawa kamu menyeberang? Ya, saya bisa berdiri di belakang kamu lah, kamu bawa saya menyeberang lah. So kura-kura ngomong, kalajengking, kamu ingat aku ini bodoh. Kalau aku bawa kamu menyeberang sungai ini, pasti kamu akan sengat aku. Bila kamu sengat aku mati. So kalajengking ngomonglah, bicaralah pada kura-kura itu. Dia bilang, kalau aku sengat kamu mati, pasti aku mati. Takkan aku mau mati. Takkan aku begitu bodoh sekali, aku nak bunuh kamu, dia bilang. Benar kan? So kura-kura ni fikir, ada logiknya lah. Logiknya ada di situ. Dia bilang, okeylah kamu naiklah di belakang aku. Jadi bila dia naik, mereka mau menyeberang sungai itu. Dalam menyeberang tu kalajengking tu kebiasaannya untuk menyengat orang lah. Macam adalah daripada kalangan usahawan kita, member-member kita, dia punya tabiat dia, ya, kesukaan dia tu untuk memperandakan orang, menjatuhkan orang, kacau sana kacau sini segala macam. Itu sudah jadi satu kebiasaan dia gitu ya. Dia enggak tahan, dia mau menyengat, tapi dia kontrol. Kalau aku nyengat aku mati. Kalau aku nyengat aku mati. Dia kontrol lah. Faham enggak? Contoh macam upline dengan downline lah dia gitu ya. Kadang-kadang begitu juga. Kalau aku pukul downline aku ni, downline aku mati, aku pun mati, dia bilang kan. Tapi disebab kebiasaan dia tu, dia sudah enggak tahan sampai 3/4 daripada sungai itu. Dia enggak tahan sangat sebab kebiasaannya itu memang begitu. Suka nyusah-nyusahkan orang. Maka dia pun sengatlah kura-kura itu. Jadi apa jadi?
sebelum mati, kura-kura tu ngomong sama dia, kalajengking, kenapa kamu bodoh, kamu sengat aku, jadi aku mati, kamu pasti mati tenggelam. Kalajengking itu ngomong apa, maaflah kura-kura, apa boleh buat, ni kebiasaan aku harus ingat kamu juga, kata. Maka dua-duanya pun mati. Jadi sikap ini, kebiasaan ini, sikap yang melahirkan kebiasaan ini harus kita hindarkan. Harus kita hindarkan. Dan banyak berlaku. Banyak berlaku kenapa orang gagal. Bila kita mengaitkan kemahuan kita tentang bisnes itu, kenapa banyak gagal? Ada orang menyalahkan tentang manajemen lah, ada orang menyalahkan itu, menyalahkan ini, tapi sebenarnya Anda silap. Kalau Anda perhatikan, banyak berlaku di dalam jaringan itu sendiri. Yang membuatkan dalam jaringan Anda ada kalajengking yang suka menyengat. Sehingga kan Anda mati. Tapi dia pun mati juga. Jadi harus dihindari. Sikap juga. Sikap juga harus ada kepada tiap-tiap pemimpin. Dan saya rasa kita anggapkan sebagai satu flashback kepada apa yang kita bicarakan sebelum ini. Sering saya membicarakan bahawa jangan sesekali Anda menganggap bahawa Anda bukan pemimpin. Semua orang adalah pemimpin. Dan tahap kepemimpinan itu sebenarnya bisa dibahagikan kepada 4 di sini. Seorang pemimpin, semua orang adalah pemimpin. Tetapi pemimpin ini bisa dibahagikan kepada 4. 1, pemimpin yang dicintai. Yang kedua, pemimpin yang dipercayai. Yang ketiga, pemimpin yang bisa membimbing. Dan yang keempat, kepribadian. Ini tahap kepemimpinan. Pemimpin yang dicintai. Bila kita membicarakan tentang pemimpin, apakah tanggungjawab pemimpin? Apakah tanggungjawab pemimpin? Yang pertama, seorang pemimpin apabila dia menetapkan satu-satu goal. Saya suka mengaitkan goal setting ni tadi. Kalau dia menetapkan satu-satu goal yang pastinya itu goalnya lebih besar daripada orang lain. Ini seorang pemimpin. Dia tidak takut untuk menetapkan goal dia, sama ada untuk menjadi diamond ke crown ambassador. Ini sebagai seorang pemimpin. Kemahuannya harus besar. Kemahuannya seumpama macam harimau. Ini seorang pemimpin. Ya? Tahu harimau? Harimau bunyi bagaimana? Arsyad? Ini harimau lapar ini. Harimau dia bagaimana dia bunyi? Dia mau, dia bilang. Benar kan? Kalau kucing bagaimana? Mau. Ini bedanya. Seorang pemimpin dia harus macam, kemahuan dia harus seumpama macan sang harimau itu. Sebab itu namanya harimau. Jadi dia punya mau tu harus besar. Dan sebab sekarang Anda telah menerima tanggungjawab sebagai seorang pemimpin dan Anda sedang berada di landasan yang tepat sebagai seorang pemimpin. Jangan sesekali takut untuk menetapkan satu goal yang cukup tinggi dan Anda berani menanggung risikonya. Anda berani mengejar, benar-benar berusaha untuk mencapai apa yang Anda hajati. Ini seorang pemimpin, ya. Anda bisa mencintai orang lain tanpa memimpin mereka. Ini satu perkataan yang paling saya suka, ya. Anda bisa mencintai orang lain tanpa memimpin mereka, tetapi Anda tidak bisa memimpin orang lain tanpa mencintai mereka. Sebab itu kadang-kala kita lihat, saya bukan mau mengenakan sesiapa, tapi sebagai satu, macam saya bilangkan tadi, sebagai satu teguran kepada anda juga buat saya, ya. Anda sesekali di dalam Anda membina satu organisasi, mereka ini akan benar-benar mengikut Anda kalau di dalam hati Anda terbit perasaan cinta dan sayang kepada mereka, bukan semata-mata kerana Anda ingin mereka menghasilkan wang kepada Anda. Itu yang pertama, ya. Anda bisa mencintai orang lain tanpa memimpin mereka, tetapi Anda tidak bisa memimpin orang lain tanpa mencintai mereka. Seorang pemimpin tidak hanya menunjukkan prestasi kerjanya saja, tetapi lebih daripada itu. Ini tidak boleh dihindari kerana orang lain tidak akan menyukai serta mendukung Anda. Jadi maksudnya, seorang pemimpin itu tidak harus menunjukkan prestasi kerjanya saja. Sebagai satu contoh, apabila Anda telah mencapai tahap crown ambassador,
Seorang pemimpin yang dicintai itu, peringkat awal memang orang cinta, dia orang suka dia, dan mereka ni adalah idola. Sebab statusnya sebagai crown ambassador. Tetapi tindak tanduk, tindakan, kelakuan, tabiat seorang pemimpin ini nanti akan membuatkan dia ni nanti di depan orang dokong sokong dia, tapi di belakang orang lari begitu. Sebab harus disamakan dengan tingkah laku, sikap itu tadi, bukan setakat prestasi. Kerana bila kita membicarakan tentang perkara ini, kita tahu bahawa lidah tidak bertulang. Apabila anda telah mencapai posisi diamond, crown ambassador, anda akan tampil ke depan berbicara dan di situ menunjukkan bahawa anda hebat. Tetapi orang tidak akan menghormati anda, sebab hormat itu kita tidak bisa paksa pada orang lain. Kamu tidak hormat aku, enggak bisa. Benar kan? Sebab hormat itu sebenarnya datang daripada natural, daripada hati seseorang itu, dan harus bermula daripada kita. Saya inginkan sesuatu daripada anda, kan? Apakah harus saya minta? Enggak, saya harus beri dulu. Must start from giving. Baru anda bisa datang secara natural kepada saya. Jangan orang bilang nanti menang sorak kampung tergadai. Tahu enggak cerita itu? Satu orang namanya Pak Kadok. Pak Kadok ni seorang yang miskin, tapi dia ada seekor ayam laga, ayam aduan yang cukup luar biasa. Jadi satu hari dia mendengar raja itu mengadakan perlombaan laga ayam, aduan ayam, tapi harus bertarung lah. Dia seorang yang miskin, tapi dia mempunyai tanah, rumah segala macam di situ lah. Dia tidak mempunyai pakaian yang cantik. Jadi hari itu dia ambilnya kertas, dia gunting-gunting buat pakaiannya, cukup cantik lah, dengan pakaian gaya segak macam pakaian-pakaian orang-orang Melayu Riau lah, dengan songkok segala macam gitulah ya. Dia bawa ayam dia pergi ke tempat raja untuk adu ayam itu. Kemudian ayam bertarung. Tiba-tiba yang terakhir sekali ayam raja ni menang. Bila menang ni nanti dia akan untuk menentukan juara ni nanti dia akan ketemu dengan ayam Pak Kadok inilah. Sekali bila raja ni dia mempunyai dukun. Tahu dukun enggak? Dia suruh dukun tu lihat dulu. Dia bilang, tuanku jangan lawan dengan ayam Pak Kadok ni, pasti ayam tuanku kalah, dia bilang. Dilihat gitulah. Tuanku ni pun dapat satu ide. Dia bilang, aku ada satu ekor ayam adu ayam laga ni nanti, tapi cukup special, dia punya tajinya ke depan. Kalau ayam aku lawan dengan ayam kamu Pak Kadok, kamu pasti kalah. Aku kesiankan kamu. Jadi apa kata kita tukar ayam? Kamu ambil ayam aku ambil ayam kamu. Jadi kita lagakan. Atas persetujuan ini bertaruhkan kepada kampung ni itulah. Kalau raja menang, raja akan bagi harta emas segala macam begitu. Kalau Pak Kadok ni kalah, Pak Kadok harus serahkan kampungnya kepada tuanku itu. Jadi berlagalah ayam itu. Pastilah ayam bila tajinya ke depan, bila dia berlaga, taji itu kena dia balik. Ayam Pak Kadok tu pukul dia lagi. Lama-lama menanglah ayam Pak Kadok ini. Pak Kadok tu pun melompat lah, sebab dia happy lah kan. Sebab ayam dia menang, benar kan? Dengan kertas-kertas itu pun, dalam cerita itu pakaian kertas itu pun semua robek-robek lah, keluar-keluar dia bogel-bogel. Orang pun ketawa lah lihat dia bogel-bogel begitulah. Ya. Raja pun sampai tersenyum lah. Ya. Akhirnya raja ngomong sama dia, Pak Kadok, sebenarnya kamu tu tewas, kamu kalah dalam perlombaan ini. Oh ya, kenapa tuanku? Kan ayam patik menang. Kan tadi kita sudah buat perjanjian, kamu sudah tukar ayam itu tadi. Itu jadinya peribahasa, jangan kita menang sabung, kampung tergadai. Kita menang dari segi prestasi kita. Kita menang dari segi prestasi kita, tetapi kita hilang pengikut kita. Akhirnya nanti anda akan merana. Seorang yang mempunyai integritas tinggi adalah orang-orang yang penuh keberanian serta berusaha tanpa putus asa untuk mencapai apa yang dihayatinya. Cita-cita tinggi akan membuat anda konsisten dengan langkahnya walau dalam keadaan apa juga. Sering saya membicarakan dalam saya punya talk, saya membicarakan tentang benalah impian seperti ingin memetik bintang di langit. Kalau tak tercapai pun, yang pastinya tangan kita tak kotor dek lumpur di bumi. Faham tak maksudnya itu? Maksudnya benalah impian seperti ingin memetik bintang di langit. Kalau tak tercapai pun, yang pasti tangan kita tak kotor dek lumpur di bumi. Itu dipanggil lumpur kan?
Maksudnya, benalah impian anda setinggi-tinggi. Seperti anda ingin menjadi Crown Ambassador. Kalau anda tidak mencapai Crown Ambassador, yang pastinya usaha anda untuk mengejar Crown Ambassador itu membuat anda benar-benar bekerja keras. Yang pastinya kalau anda tidak mencapai pun, paling-paling minimal diamond akan sangkut. Faham tak maksudnya itu? Integritas tinggi atau kejujuran akan membuat anda dipercayai, dan kepercayaan ini akan melahirkan pengikut. Tahu nggak apa itu integritas? Kejujuran. Kejujuran. Kita benar-benar, bila kita membicarakan tentang kita ingin membantu orang lain, dan kita buktikan dengan tindakan kita, ini yang akan membuat diri kita dipercayai. Dan ini juga akan membuat kita dapat bisa melahirkan pengikut, pembimbing. Seorang pemimpin yang berhasil bukanlah kerana kekuasaannya, tetapi kerana kemampuannya memberikan motivasi serta kekuatan kepada orang lain. Ini saya rasa memang sering terjadi. Sering terjadi. Contohnya macam Pak Santoso, Pak Kelvin, Pak Karta, Pak Henry, Pak Sumaryanto, segala macam gitulah. Apabila mereka membicara di sini dalam keadaan orang sedih, mereka bisa membuat orang ketawa. Dia bisa memberikan satu motivasi. Jadi ingat, anda sebagai seorang pemimpin, anda adalah idola sebenarnya. Anda adalah idola kepada yang lain-lain. Contohnya kalau saya tanya, contohnya lah, you mau jadi apa? Siapa idola anda? Apabila anda join di sini, so siapa anda punya idola? Pak Tu Bagus ya. Kenapa idola you Pak Tu Bagus? Gitu ya. Siapa idola you? Pak Andang ya. Siapa idola you? Seringnya idola leader-leader ini adalah leader mereka yang telah sukses. Contohnya mereka ingin, macam saya pernah dengar, mereka ingin menjadi guide macam Pak Kelvin, Pak Santoso, Pak Karta, Pak Henry, Pak Sumaryanto. Sebab anda merasakan bahawa kenikmatan hidup mereka itu, mereka telah benar-benar sukses. Pak Erwin, anda ingin menjadi seperti mereka. Kan itu adalah idola. Dan tanggungjawab yang di atas ini, tanggungjawab mereka-mereka yang di atas ini, mereka harus memberikan semangat, kekuatan kepada yang di bawah ini. Jangan pula ini saya enggak membicarakan sesiapa lah. Ya. Di saat dia ketemu downline dia, orang tu sudah 6 bulan lah, masih Safir saja kan. Kamu Safir ya? Ya. Tepat sekali Safir. Sudah berapa lama jadi Safir? Sudah berapa lama jadi Angeli? 1,5 tahun. 1,5 tahun ya, sampai mati lah dia Safir. Apa perasaan dia kalau orang ngomong gitu? Kalau orang ngomong begitu? Nah, kalau pemimpin you lah ngomong itu, apa perasaan dia? Tertantang. Hah? Tertantang. Nasib baik dia tertantang, dia kuat lah. Kalau tidak jatuh down itu 1,5 tahun masih Safir gitu. Kita harus memberi kekuatan. Paling minimal, wah anda cukup luar biasa. Walaupun 1,5 tahun, anda mempunyai tahap kesabaran yang cukup tinggi. Kalau saya jadi anda mungkin saya sudah hilang, tapi anda cukup luar biasa. Dan saya pasti dalam tempoh waktu 6 bulan lagi anda akan menjadi paling minimal emerald lah. Beri kekuatan kepada dia dan kita buka dengan dia. Tahu kenapa anda menjadi Safir? Benar? Di mana kelemahan dia itu? Kita sebagai seorang pembimbing apa? Jangan kita udahlah dia Safir 1,5 tahun lama dia nunggu kita njak dia lagi gitu. Habis dia tu. Kenapa you masih bertahan di Keling ni walaupun 1,5 tahun Safir? Oh enggak full di Keling, enggak apa-apalah. Sekejap ada, sekejap enggak ada lah gitulah ya. Dia sebenarnya gini. Ini juga sikap. Full tu maksudnya eja full bagaimana? Enggak. Dia gini, ada dua. F-U-L-L atau F-O-O-L. Bunyinya sama. You yang mana? F-U-L-L atau F-O-O-L yang mana? Dia sama juga bunyinya full. Dia enggak full time di Keling. Maksudnya gini, bila kita membicarakan tentang full time, kalau tanya pandangan saya lah ya, ini sikap yang harus ada pada diri kita. Tidak semestinya anda meninggalkan kerjaya anda itu dinamakan full time. Anda yang tidak meninggalkan kerjaya anda pun anda bisa lakukan dengan secara full time. Maksudnya setiap hari anda benar-benar meluangkan waktu 2-3 jam untuk konsentrasi. Paling minimal satu hari satu presentasi. Ini full time. Yang banyak orang gagal tu bukan kerana full time F-U-L-L itu, kerana dia F-O-O-L. Dia full, dia bermain-main dengan waktu itu.
Bisalah, faham enggak? Dia John Jacqueline tu setakat suka. Faham enggak? Enak-enak saja gitulah. Jadi pun enggak apa-apa, enggak jadi pun enggak apa-apa lah. Ya. Tapi akhirnya insya-Allah akan jadi. Ya. Ini saya menunjukkan ini kepada diri saya. Saya tidak menunjukkan kepada anda. Dari segi sudut kepribadian kita sebagai seorang pemimpin, ingat apa yang saya lakukan, insya-Allah sebelum saya tidur saya akan mengenang. Saya akan mengenang hari ini apa yang telah saya lakukan dari segi jelek dan baiknya begitu. Kalau saya merasakan hari itu saya melakukan lebih baik daripada yang enggak baik itu, maka saya tidur itu enaklah. Tapi kalau hari itu saya melakukan sesuatu kesilapan yang saya merasakan kurang lebih macam 50-50, maka tidur saya pada malam itu tidak akan lena lah. Ini yang saya praktikkan kepada diri saya. Jadi bermaksudnya bahawa sebelum anda memimpin di luar, anda harus memimpin di dalam dulu. Sebelum anda memimpin orang lain, anda harus memimpin diri anda dulu. Dari segi sikap kita. Sebelum kita perbetulkan sikap orang lain, kita perbetulkan sikap diri kita dulu. Jadi lakukanlah dengan ketulusan hati. Dan insya-Allah kalau bisa anda lakukan dengan ketulusan, sebagaimana insya-Allah yang telah saya praktikkan sebelum tidur, saya akan renung apa yang telah aku lakukan hari ini. Kalau saya merasakan lebih baik daripada kejelekan saya, insya-Allah tidur saya malam itu akan lena lah. Ya. Di samping bila kita dinamakan manusia, pasti kita mempunyai banyak kelemahan-kelemahan. Dan kita takut kepada kelemahan-kelemahan kita. Dan kita merasakan bahawa kelemahan-kelemahan kita ni akan membuat kita tidak bisa sukses sebagaimana orang lain. Apabila kita membandingkan diri kita kok macam beda dengan Pak Sumaryanto, sudahlah pintar. Apa nama tu? Bicara lagi. Saya dengar tadi dia sendiri bisa nyanyi-nyanyi begitu kan. Tampil ke depan. Jadi kita akan melihatkan bahawa dia mempunyai banyak kelebihan dan kita mempunyai banyak kelemahan. Tapi kita mengkaitkan waktu dia sedang begini. Kita tidak cuba merenung waktu 5 tahun, 10 tahun dulu begitulah. Ya. Jadi kelemahan-kelemahan manusia yang ketaranya terlalu banyak. Memang terlalu banyak. Ya. Tapi dalam banyak-banyak itu, ya, kalau kita lihat di sini, puncak dari semua kegagalan adalah kelemahan kita. Bukan kelemahan orang lain, kelemahan kita. Dari masa ke semasa kita dapat melihat manusia berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan, tetapi segala usaha mereka tidak akan membuahkan hasil itu kerana mereka mengambil satu langkah yang salah. Tidak ada satupun pekerjaan dapat menghasilkan kejayaan dengan mengambil shortcut, jalan yang singkat. Antara lain kelemahan manusia adalah kegagalan untuk melihat individu itu sendiri, atau dengan kata lain kelemahan manusia merupakan batu penghalang untuk kita mencapai satu arah objektif kita. Ya, mungkin oleh disebabkan beberapa masalah. Ya, sebagai satu contoh, sifat pemalas, kita tidak sabar, kurang keyakinan. Apapun sebab ini merupakan puncak kepada kegagalan kita. Ya, salah satunya apa? Pemalas. Sebenarnya sifat pemalas ini, kalau kita lihat sifat pemalas ini datang daripada sikap kita waktu awal dulu. Sebenarnya adalah normal. Kalau kita membicarakan tentang sikap pemalas, saya juga dulu memang pemalas. Ya. Kenapa sifat pemalas ini datang? Ya, kita lihat waktu kita kecil dulu, apabila ibu bapa kita menyuruh kita membuat sesuatu, kita akan sekuat tenaga, kita akan mencari alasan untuk tidak melakukannya. Sebagai satu contoh, di dalam kita enak sudah bermain-main dengan teman segala macam gitu ya. Tiba-tiba ibu kita bilang, kamu tolong pergi ke kedai sebentar untuk membeli sesuatu. Kita waktu itu sedang enak bermain. Nanti kita akan bicara apa, malas lah bu itu. Akhirnya apa? Ibu kita suruh lagi. Tapi kita jawab malas lah bu. Dan kadang-kala kita dipukul. Kamu ni enak-enak bermain gitu, kita akan pukul. Benar kan? Dan kita akan melakukannya dengan satu sifat berlawanan dalam hati kita. Kita lakukan dengan cara yang terpaksa. Ya? Dan akhirnya setiap hukuman yang kita lalui, kita sudah tidak mempunyai satu sikap tidak peduli lagi. Orang pukul-pukul lah, orang tegur-tegur lah, kita sudah kebal kepada itu. Ya? Sikap inilah apabila kita telah dewasa, dia benar-benar menjadi darah daging kita, diibaratkan daki lah.
Diibaratkan daki yang telah menempel di kaki kita, begitulah. Sifat inilah, sifat daripada hasil didikan waktu kita kecil dulu. Sebab itulah kalau kita mempunyai anak, kalau anda semua mempunyai anak, ingat, di saat anda menyuruh mereka melakukan sesuatu, mereka memberi alasan untuk malas untuk melakukannya, beri kefahaman kepada dia, beri kesadaran kepada dia kenapa dia harus lakukan. Dia harus lakukan supaya dia dapat melakukan dengan kerelaan hatinya. Kalau anda tidak merubah ini, yang pastinya apabila dia besar nanti, dia akan menjadi seorang yang pemalas. Yang kedua, mencari alasan. Dan ini juga sama. Sifat ini, orang yang sentiasa mencari alasan-alasan, mencari alasan untuk tidak melakukan. Sifat ini juga sebenarnya terhasil daripada waktu kita kecil dulu. Ingat waktu kita kecil dulu. Contohnya macam orang tua kita menyuruh kita melakukan sesuatu, kita beri alasan, jauh lah, nanti kalau kita pergi hujan mau turun lah, itu, ini, segala macam begitulah. Inilah yang akan membuat, kalau kita tidak punya kesadaran pada waktu kecil, bila kita sudah besar nanti, kita akan sentiasa mencari alasan untuk tidak melakukan. Ada saja alasan. Sebagai satu contoh, macam pernah saya bercerita tentang, apa nama itu? Serigala dengan buah mangga. Masih ingat lagi ya? Serigala dengan buah mangga. Buah mangga itu sebenarnya manis. Dia cuba mendapatkan buah mangga itu. Dia melompat, dia nggak bisa dapat. Akhirnya, dia ngomong apa? Buah mangga ni, dia bilang, buah mangga ni asam, dia bilang. Dia pun tinggalkan buah mangga itu. Sebab dia nggak dapat buah mangga itu. Sama juga yang macam, dia mencari satu alasan untuk menyenangkan hatinya. Akhirnya dia ngomong, dia fight di Keling, omsetnya gede. Omsetnya 400,000 BV. Tapi cuma satu line saja bekerja kedalaman. Posisinya Safir. Dia tutup point 200, 2000 BV, site maintain. Benar? Posisi Safir. Penghasilannya nggak tahu, saya mungkin 3 juta. Lepas tu nanti dia ngomong orang, you lihat marketing Keling ini bukannya bagus, dia bilang grup omsetnya 400,000 BV, penghasilan 3 juta. Bohong ini Keling katanya. Ya, tapi sebenarnya buka satu kaki. Jadi dia akan sentiasa mencari alasan. Ya. Sebagaimana yang telah saya katakan tadi, bahawa ini juga penyakit yang kita bawa daripada waktu kita kecil dulu. Ya. Sentiasa ingat bahawa saya tidak akan menyalahkan siapa saja, sebab saya orang yang mempunyai prinsip dan akan menanggung apa jua risiko dari hasil tindakan kita. Jangan sesekali kita mencari alasan. Jangan sesekali kita mencari alasan. Dan yang ketiga, rendah diri. Dalam bahasa Inggris dipanggil inferiority complex. Kalau dalam bahasa Indonesia dipanggil apa? Rendah diri ya? Rendah diri. Sebagian besar manusia memiliki sifat rendah diri ini, dan hanya merupakan penghalang untuk perkembangan diri individu tersebut. Sebagai satu contoh, keluarganya orang susah, tinggal di kampung-kampung, makannya seperti ayam, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, kais sore makan sore gitu ya. Dia akan membuat dirinya mempunyai perasaan terlalu rendah diri. Minder ya. Minder. Sebab apa? Sebab dari segi ekonomi hidupnya itu. Saya pernah berbicara dengan anda, kalau kita membicarakan dari segi rendah diri ini adalah satu penyakit yang terlalu sulit. Kalau ini akan membuat anda tidak yakin terhadap diri anda. Anda bila melihat orang tu lebih baik sikit daripada anda, lebih hebat daripada anda, ada kadang-kala tu anda sampai terkencing-kencing ya. Kita enggak bisa memajukan diri kita sebab perasaan ini. Disebabkan apa? Disebabkan dari segi sudut ekonomi kita, keluarga, cara mana keluarga kita membesarkan kita dalam satu perkampungan yang terlalu sulit. Sebagai satu contoh, saya pernah dengar beberapa member di sini terlalu sulit. Ini yang membuatkan dia terlalu sulit untuk bangun semula. Ya. Untuk mengatasi masalah ini sebenarnya adalah tidak gampang, tetapi gampang juga, yaitu melalui self suggestion. Ya. Tidak mudah untuk mengatasi masalah ini, tapi cara untuk mengatasinya mudah sekali, yaitu merupakan proses apa yang dikatakan self suggestion, yang mana kita menghadirkan pemikiran yang berbentuk positif. Kita menghadirkan pemikiran yang bentuk positif di dalam otak kita. Kita sering membicarakan bahawa itu yang sering kita mendengar orang bilang, aku bisa. Sebelum tidur kita bilang, bisa. Kita mendengar pita-pita rakaman daripada inspirasi, ucapan-ucapan mereka telah sukses. Sebab itu contoh macam di Keling, kita menghasilkan apa?
Kita menghasilkan pita-pita rakaman. Kita dengar ucapan-ucapan mereka-mereka ini. Dan sekarang ini kita sedang menyediakan macam contohnya macam bumper-bumper, video-video klip segala macam itu, dan anda lihat. Dan mereka ini sebenarnya ini akan memberikan anda kekuatan. Kerana mereka ini dulunya sebagai satu contoh. Kalau kita lihat bumper yang sudah keluar, contoh macam Pak Sumaryanto sudah keluar, Pak Hendy tak lagi akan keluar. Kalau anda lihat dia bagaimana dulu. Sulit. Memang terlalu sulit. Dia cuma ada sepeda motor yang sudah tua. Nasib baik dia belum tua lagi lah, dia masih muda lagi lah. Sepeda motor, dia berjalan, itu, ini, segala macam. Dan anda lihat ini. Tapi akhirnya dia menjadi seorang yang sukses. Jadi di sini akan memberikan anda kepercayaan dan kekuatan. Ini yang dinamakan self suggestion. Sebab itulah upline anda sering membicarakan beli apa? Foundation pack, beli itu, beli ini. Sebenarnya apa? Untuk memberi keyakinan dan kekuatan kepada anda. Kalau anda yakin dengan keyakinan anda ini nanti akan membuatkan anda benar-benar bisa mencapai apa yang anda inginkan. Jadi kalau kita lihat yang keempat, kurang disiplin. Kurang disiplin. Orang yang kurang disiplin ini seumpama kalau kita beri segunung emas pun dalam sekelip mata, emas itu akan menjadi pasir. Dia mendapat uang yang besar, dia akan habiskan uang itu dengan berjudi. Dia akan mendapat berbagai-bagai. Ini orang-orang yang kurang berdisiplin. Segunung emas sekalipun dia akan menjadi padang pasir dalam sekelip mata. Orang yang seperti ini diberi gelar sebagai orang yang tamak. Orang yang tamak, orang yang tidak berdisiplin ini. Dan orang yang tamak ini akan menghabiskan uangnya dengan berjudi, minum arak dan lain-lain cara yang tidak bermanfaat. Sebab itu kita dapati anak-anak muda sering berarah kepada penyalahgunaan obat terlarang kerana mereka tidak mampu melindungi diri mereka. Orang yang tidak berdisiplin. Bila kita membicarakan tentang sudut tidak berdisiplin ini salah satu sikap. Salah satu sikap yang harus kita buang di dalam diri kita. Contohnya bila kita membicarakan waktu kita sampai jam, bermula jam 9, kita harus berada jam 9. Jangan kita akan mencari apa jua alasan. Kerana alasan ini sebenarnya lebih kepada untuk memuaskan nafsu kita saja. Kita harus tunjukkan disiplin itu. Ingat apa yang saya katakan tadi. Kalau anda ingin merubah sesuatu, anda harus bermula dengan merubah diri anda dengan menunjuk contoh yang baik terhadap apa yang anda lakukan. Dan insya-Allah, kerana kita mungkin tidak bisa merubah dunia kalau kita tidak bermula dengan merubah diri kita. Kita tidak akan bisa merubah orang lain kalau kita tidak bisa merubah diri kita. Dan yang terakhir, penakut. Orang yang penakut. Kenapa dia takut? Sebagai satu contoh lah, di dalam satu seminar yang pernah saya kendalikan, saya membicarakan, saya akan minta satu orang, saya bilang, kamu ke depan, kamu catatkan perhitungan leadership bonus. You tolong you buat perhitungan leadership bonus. Leadership bonus dia punya kalkulasi segala macam gitulah. Di depan sana whiteboard sana. Perhitungan dia. Okey. Sekarang saya tanya anda. Kenapa dia ragu-ragu dan masih tidak berganjak daripada kerusinya? Kenapa? Dia takut dia buat salah. Bila dia buat salah, dia takut orang ketawakan dia. Kalau dia buat salah, anda rasa anda akan ketawakan dia enggak? Gitu. Dan anda tidak akan belajar. Okey ya? Jadi orang yang penakut ini kerana apa? Dia takut nanti apa? Dia takut bila dia melakukan sesuatu, dia takut dia gagal. Bila dia takut dia gagal, orang akan ketawakan dia. Dia takut menjual produk, dia takut orang tidak beli. Dia takut untuk bermulakan bisnes, nanti orang ngomong, orang mengejek dia. Takut. Dan takut inilah yang membuat anda takut untuk meneruskan kehidupan ini. Yang paling jelek sekali apabila dia takut untuk mencoba. Mereka yang punya perasaan takut ini tidak tahu bahawa orang yang berhasil bukannya tidak melakukan apa-apa. Malah orang yang berjasa inilah yang senantiasa melakukan kerja-kerja menyifaedah sehingga mereka berhasil. Sebagai satu contoh katakanlah saya minta ke depan untuk melakukan sesuatu. Dia akan cuba. Dan yang pastinya anda yang faham akan membimbing beliau, benar kan? Pasti akan terjadi ini. Ini nanti akan membuat dia akan, sejarah ini akan membuat dia kenang sampai kapan-kapan. Kalau dia enggak faham di sini pun, paling minimal saya yakin besok dia akan cari marketing plan, dia akan belajar. Ini akan buat dia benar-benar faham. Kerana orang yang sukses ini adalah orang yang berani mencoba. Dan dia tidak takut untuk melakukan kesilapan. Kalau kita menceritakan tentang orang yang sukses lah, Thomas Edison. Dia menciptakan lampu, filamen lampu serta 10,000 kali mencoba. Dia gagal. Tapi setiap kali dia gagal, dia belajar mengenal pasti kenapa dia
gagal. Sebagai satu contoh, kenapa dia gagal? Kenapa dia takut? Dia takut dia gagal. Kenapa dia takut dia gagal? Sebab selama ni dia tidak ambil perhatian berat terhadap marketing plan itu, walaupun dia telah mencapai tahap emerald ya. Emerald. Ya, nanti kena tipu lah you nanti. Enggak faham marketing plan. Ya. Jadi ringkasannya, selagi kita dinamakan manusia, sesungguhnya kita akan dikelilingi dengan berbagai-bagai kelemahan. Kelemahan-kelemahan inilah sebenarnya yang membuat kita kuat dan menjadi seorang pemenang. Kalau anda mau kesuksesan, anda pasti ingat bahawa jalan yang akan anda lalui tidak senantiasa lurus. Ingat, saya sering membicarakan di dalam seminar-seminar sebelum ini, anda tidak akan bisa melihat pelangi kalau anda tidak berani bermain dengan hujan dan matahari. Kerana pelangi ini terbit daripada hujan dan matahari, dan anda tidak akan berani, anda tidak akan bisa mencapai kesuksesan. Anda tidak akan bisa melihat satu hasil kalau tidak ada kesuksesan dan kalau tidak ada kegagalan dan kesuksesan. Hari itu, kenapa dijadikan hari? Kombinasi antara siang dan malam. Jadi semua tu ada perkawinan-perkawinannya. Jadi ini sebenarnya adalah satu proses. Ya. Kalau kita lihat, kalau anda mau kesuksesan, anda ingat pasti bahawa jalan yang akan ada tidak senantiasa lurus. Ini memerlukan ketabahan dan ketekunan anda. Dan ini harus dimulai dengan mengubah diri kita sendiri. Sebab konsep dari awal saya membicarakan tadi, harus ingat bahawa kenapa kita yang dipilih untuk menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Kerana kita mempunyai nafsu. Dan apabila kita mempunyai nafsu, maksudnya apa yang kita lakukan di muka bumi ini, kita akan menghadapi tantangan. Pasti kita menghadapi tantangan. Apakah kita siap untuk menghadapi tantangan ini? Kalau kita nggak siap untuk menghadapi tantangan ini, kita tanya diri kita pula, kenapa kita harus lahir di muka bumi ini? Kenapa kita siap untuk lahir di muka bumi ini? Jadi sikap kita untuk menerima tantangan ini harus benar. Kerana ini adalah proses untuk menjadikan anda seorang pemimpin yang sejati. Jadi akhir kata, saya menyerulah kepada anda. Kerana saya yakin sekali, sesiapa yang terlibat, insya-Allah bersama Keling ini, terutamanya anda-anda yang hadir pada hari ini, pasti 6 bulan ke depan, yang mana yang telah mempunyai posisi manager tidak lagi manager, yang mana yang telah mencapai posisi emerald tidak akan lagi menjadi emerald. Kerana anda ini dalam satu sudut, anda ini seorang pejuang-pejuang sejati yang siap untuk bertempur bagi merubah masa depan. Cuma harapan saya, jadilah seorang pemimpin sejati, bermula dengan sikap yang betul. Pada saya, kehidupan ini kita harus melalui banyak tantangan, banyak halangan. Dan ingat, sikap kita harus siap menerimanya. Di dalam saat kita jatuh, kita fikirkan ada orang lain yang lebih teruk daripada kita. Di dalam keadaan kita naik, ada orang lain yang lebih sukses daripada kita. Dan kita harus ingat bahawa kenapa kita berada di sini. Seringkali kita mendengar orang berbicara, uang bukan segalanya. Tapi proses awal perlukan keuangan. Anda perlu pertingkatkan diri anda. Di saat anda telah mencapai keuangan tersebut, panjangkanlah tangan anda untuk membimbing yang lain, membantu dengan ketulusan hati. Saya memang mempunyai perjuangan. Dalam perjuangan saya ini, saya telah siap untuk menempuh segala halangan, tantangan. Dan saya tahu setiap perjuangan saya ini memerlukan satu pengorbanan. Dan saya siap berkorban. Dan pada saya tidak akan berhenti sehingga perjuangan ini saya capai. Tekad saya. Sebab itulah harapan saya kepada anda, jadilah seorang pemimpin sejati yang mempunyai sikap yang benar. Sama-sama kalau kita buktikan, kita bangunkan teman-teman kita yang lain melalui satu konsep. Yang kenapa contohnya macam tema Keling itu, satu visi, satu misi, satu sistem itu tadi. Kerana dengan inilah kita akan benar-benar bersatu, kompak. Dan ini akan membuat kita benar-benar kuat. Yakinlah, insya-Allah kita akan sukses. Di saat anda sukses nanti, saya mau anda bantu saya
jadi teman sejati kepada saya, bagi kita benar-benar membantu yang lain. Sekian, terima kasih.